Assalamualaikum teman-teman. Melanjutkan kemarin tentang mubtada yang sudah Pak Nur upload di TikTok, di Facebook, di YouTube Pak Nur namanya Nurholis Al Ummah. TikToknya Pak Nur namanya Nurholis. Facebooknya namanya Nurholis. Kemudian IG-nya Nurholis. Nah, itu sudah kami share di YouTube. Cari aja Nurholis Al Ummah. Sekarang Pak Nur melanjutkan tentang khobar. Setiap mubtada itu ada khobar. Terlepas masalah khobar yang kemarin mubtada tidak ada khobar, tapi ada yang dirafakkan sadda masadal khobar. Khobar itu apa? Dalam kitab Mutamimah dikatakan al khobru huwa al juz'u alladhi tutammimu bihi al faidatu ma'a mubtada'i. Khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan faedah beserta mubtada, namanya khobar. Atau kata lain, khobar itu isim yang dibaca rofa yang disandarkan kepada mubtada. Nah, khobar itu bahasa Jawanya iku mubtada utawi khobar itu. Ini harus dilanjutkan teman-teman, karena kalau hanya mubtada saja itu nggak sempurna kalau tidak ada khobar. Nah, Pak Nur lanjutkan, khobar itu ada berapa? Ada dua. Satu khobar mufrad, dua khobar ghairu mufrad. Dan anak-anak PP Alma udah hafal semua insya Allah, kecuali Habib. Jadi khobar mufrad itu apa? Khobar yang tidak berupa jumlah dan tidak berupa sibeh jumlah, namanya mufrad. Contohnya yang mudah saja, Zaidun qaimun. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku wong kang ngadeg. Qaimun itu khobar mufrad karena tidak berupa jumlah maupun syibeh jumlah. Oke teman-teman, bukan hanya itu, banyak contohnya kayak Az-Zaidani qaimani, Al-Hindatu qaimatun, banyak. Yang penting khobarnya sendirian mufrad, tidak berupa jumlah maupun syibeh jumlah. Oke, sudah selesai nomor satu mufrad. Yang kedua, ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu apa? Khobar yang berupa jumlah maupun syibeh jumlah. Nah, itu namanya khobar ghairu mufrad. Khobar jumlah itu ada berapa? Dua. Satu jumlah ismiyah. Contohnya apa? Zaidun jariyatuhu zahibatun. Itu terkenal tuh di Imriti ada, di Jurumiyah ada, di Sarah Mutasaddidan ada. Contoh-contoh itu. Zaidun maknanya Zaidun utawi Zaid, jariyatuhu iku utawi jariyah Zaid, zahibatun iku wong kang lunga. Nah, jariyatuhu itu menjadi khobar jumlah ismiyah. Kenapa? Karena khobarnya berupa mubtada khobar. Kemarin Pak Nur sudah nerangkan, mubtada itu pasti berupa isim, tidak ada fi'il, kecuali fi'il yang ditakwil menjadi isim yang kemasukan an masdariyah. Oke, kita tinggal dulu itu. Intinya jumlah itu ada dua, khobar jumlah ismiyah yang barusan lebih mudahnya khobarnya berupa mubtada khobar, itu namanya
jumlah ismiyah. Yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu apa? Khobar yang berupa fi'il fa'il. Jadi mubtada itu punya khobar, khobarnya berupa fi'il fa'il. Contohnya mana? Zaidun qoma abuhu. Zaidun utawi Zaid qoma iku ngadeg sopo abuhu bapak Zaid. Nah, qoma abuhu ini namanya fi'il fa'il teman-teman. Karena rangkaian fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu kedudukannya menjadi khobar. Makanya disebut khobar jumlah fi'liyah. Nah, yang kedua sifat jumlah. Jadi khobar ghair mufrad yang kedua namanya sifat jumlah. Sifat jumlah itu apa? Khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Contoh Zaidun indaka. Zaidun utawi Zaid iku indaka. Iku tetap ing dalam sandingi sira. Jadi indaka itu dzaraf menjadi khobar yang menyimpan makna istaqarra atau kainun. Istaqarra atau mustaqirun. Jadi sebenarnya yang jadi khobar itu bukan dzarafnya, tapi isim atau fi'il yang tersimpan di dalamnya. Apa itu? Istaqarra kainun. Kalau istaqarra berarti fi'liyah, kalau kainun berarti ismiyah. Itu teman-teman. Mudah. Kalau Habib kangelan. Yang kedua jar majrur, ya Bib. Jar majrur itu juga disebut syibah jumlah. Contoh Zaidun fiddari. Zaidun utawi Zaid fiddari ikut tetap ing dalam omah. Yang jadi khobar itu bukan fi-nya, huruf j-nya bukan, tapi kalimat yang tersimpan di dalamnya namanya istaqarra atau kain. Wa akhbaru bidurfin aw bi harfi jar nawi nama na kainin istaqarra. Dah, selanjutnya setiap khobar berupa jumlah. Ini penting teman-teman. Ini Pak Nur tuntaskan nih khobar ini. Setiap khobar jumlah. Nah tadi kan sudah tahu itu jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Itu harus punya robit yang kembali kepada mubtada. Mau jumlah fi'liyah, mau jumlah ismiyah, harus ada robit yang kembali kepada mubtada. Nah, tak ulang lagi, khobar yang berupa jumlah fi'liyah atau ismiyah itu harus ada atau punya robit yang kembali kepada mubtada. Harus. Terus robit itu apa? Hanya dhamir saja? Ya tidak. Robit itu ada 4 teman-teman. Robit yang kembali kepada mubtada ada 4. 1 isim dhamir. Isim dhamir. Contohnya Zaidun qoma abuhu. Zaidun utawi Zaid qoma iku ngadeg sapa abuhu bapak Zaid. Loh, ada robit. Mana robitnya teman-teman? Hu-nya itu kembali kepada mubtada. Karena apa? Karena khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Qoma abu itu jumlah fi'liyah. Ada hu-nya, robitnya kembali kepada mubtada. 2 isim isyarah. Contohnya walibasut taqwa dzalika khairun. Walibasut taqwa utawi pakaian takwa. Dzalika iku utawi mengkono-mengkono libasut taqwa khairun iku luwih apik. Lah dzalika namanya robit. Robit kembali ke mubtada. Kenapa kok punya robit? Ya iya. Karena dia berupa khobar jumlah ismiyah.
Dalika itu ada robitnya, kembali kepada kata. Nomor 3, mengulangi mubtada. Contoh al-qari'atu mal-qari'atu. Al-qari'atu utawi dina kiamat. Ma iku utawi apa? Al-qari'atu iku dina kiamat. Jadi mubtadanya diulang-ulang, ulang 2 kali. Itu dianggap robit yang keempat. Dalam khobar sekarang, robit sudah selesai. Dalam khobar sifat jumlah, sebenarnya yang menjadi khobar itu bukan dhorof atau jar majrur. Tak ulang lagi. Tetapi muta'allaqnya, hubungannya itu adalah kalimat yang tersimpan atau terbuang yang bisa dikira-kirakan. Lafadznya apa? Istaqarra atau kainu. Jadi itu saja teman-teman untuk khobar. Insya Allah besok video Pak Nur akan menuntaskan khobar ini yang berkaitan apakah khobar itu boleh di depan atau wajib di belakang. Sesenya besok ditunggu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.